Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi Al-Qur'an dan hadis tentang menuntut ilmu. Adapun peta konsep yang harus kalian ketahui dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kalian dapat memahami arti dan kandungan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis-hadis terkait tentang menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah membaca Al-Mujadilah ayat 11, membaca Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis-hadis tentang semangat menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah menunjukkan hafalan membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 serta Surat Ar-Rahman ayat 33 dan juga hadis tentang semangat menuntut ilmu dengan lancar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu bagaimana kalian bisa menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah dan Surat Ar-Rahman ayat 33. Pada slide ini Bapak akan bacakan Quran Surat Al-Mujadilah. Kalian nanti tinggal mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya Bapak bacakan surat Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Hadis terkait menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis kedua, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis ketiga, utlubul ilma wala bisin fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Carilah ilmu meskipun di negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Pada slide ini Bapak akan coba menjelaskan isi kandungan surat Al-Mujadilah. Dari ayat tersebut dapat dipahami hal-hal sebagai berikut, bahwa para sahabat berlomba-lomba mencari tempat dekat Rasulullah SAW agar mudah mendengar perkataan yang beliau sampaikan kepada mereka. Kemudian berikutnya, perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang merupakan anjuran jika memungkinkan dilakukan.
untuk menimbulkan rasa persahabatan antar sesama yang hadir. Berikutnya, sesungguhnya tiap-tiap orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberi kelapangan pula kepada dia di dunia dan di akhirat. Pada akhir ayat diterangkan juga bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman, dan tentram dalam masyarakat. Demikian pula orang-orang yang berilmu, yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat tersebut dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang-orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, kita semua wajibkan untuk menuntut ilmu. Dan Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui semua yang dilakukan manusia, tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga, dan perbuatan jahat dan terlarang akan dibalas dengan azab neraka. Jika disimpulkan, kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 adalah satu, perintah menuntut ilmu setinggi mungkin kepada setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua, perintah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yang berikutnya kaitannya dengan isi kandungan surat Ar-Rahman. Di antaranya adalah surat Ar-Rahman ini memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada jin dan manusia, jika mereka sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya, tapi mereka tidak akan dapat berbuat demikian. Mereka tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ahli tafsir, pengertian sultan pada ayat ini adalah ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menembus ruang angkasa. Sedangkan menurut Tantawi Jauhari dalam tafsirnya Al-Jawahir, beliau menafsirkan illa bisultan dengan illa biquwwah wa teknologi, yang artinya kecuali dengan kekuatan dan teknologi. Dengan demikian, jika manusia dan jin memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, maka keduanya bukan tidak mungkin dapat menembus atau melintasi langit dan bumi dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian adanya, betapa hebatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Kesimpulannya dari isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 adalah, pertama, manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan dari Allah berupa akal yang harus dikembangkan dengan cara belajar. Dan yang ketiga, belajar itu wajib agar kita dapat menguasai dunia untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya terkait dengan kandungan hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Di dalam hadis tersebut, meskipun hanya disebutkan bagi setiap orang Islam laki-laki, maksudnya adalah wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian kandungan hadis yang berikutnya terkait dengan barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis tersebut mengandung maksud agar kita umat Islam rajin menuntut ilmu, karena begitu kita keluar hendak menuntut ilmu, kita berada di jalan Allah bagaikan orang yang jihad atau berjuang di jalan Allah sampai kembali ke rumah. Artinya apa? Orang yang selalu menuntut ilmu, ia akan selalu diberi pahala oleh Allah. Bahkan orang atau siswa yang sedang menuntut ilmu, lalu ia meninggal dunia di tempat ilmu, sekolah, atau dalam perjalanan, maka ia dianggap sebagai orang yang mati syahid, yang berpeluang untuk masuk surga
surganya Allah tanpa melalui hisab. Adapun penjelasan hadis yang berikutnya adalah carilah untuk ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Dalam hadis tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar menuntut ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Makna yang terkandung dalam hadis ini bisa jadi kita diwajibkan untuk menuntut ilmu meskipun sampai ke tempat yang sangat jauh seperti Cina. Boleh jadi kita diwajibkan menuntut ilmu bukan hanya ilmu akhirat saja, tetapi ilmu-ilmu dunia pun wajib kita tuntut seperti di Cina. Hadis tersebut mengajukan agar kita tidak membatasi dalam menuntut ilmu, banyak pengetahuan yang mungkin yang bisa diserap oleh kita, ilmu agama maupun ilmu dunia, sehingga kita akan kaya dengan hasanah pengetahuan yang kemudian insya Allah kita akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Demikian yang Bapak saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.